Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Wala tuhadis biha ahdan fa innaha la tadurruka wa idza qassa 'alaika ahdun ru'yan fala tu'awwilha lahu hatta yas'al minka dzalika aw yastadinu fihi. Sekali lagi, ketika kita tidur terus bermimpi, mimpinya mimpi baik, mimpi yang membahagiakan, itu yakinkan bahwa itu mimpi dari Allah. Ya. Maka di sana disunatkan membaca hamdalah, membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin Pak, dengan itu mimpi yang mana mimpinya dari Allah, itu akan membawa kebaikan. Jadi sekali lagi kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ruya minallah wal hilmu atau wal hulum minas syaitan. Ruya itu mimpi kebaikan dari Allah. Malah tadi diterangkan bahwa mimpi ini sebagian daripada jud wahyu yang diturunkan, itu yang ke-46, jud'an minan nubuwat. Jadi sebagian jud yang kalau dulu Nabi Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, setelah tidak ada kenabian, itu masih tersisa Pak. Tersisa dibagikan atau dikasihkan kepada umat-umat Rasulullah. Cuman itu yang ke-46, jud'an minan nubuwat. Makanya saya sering lihat di kitab-kitab ada sebagian mimpi yang dimasukkan di kitab-kitab. Seperti ada satu contoh seorang ulama dari kalangan para habaib. Itu beliau mimpi akan Rasulullah SAW, malah bukan mimpi saja. Mungkin ini kalau dibahas terlalu dalam. Ada sebagian yang bisa ketemu sama Rasulullah bukan dalam mimpi, tapi yaqodatan, dengan secara nyata begini. Nah, beliau ini menginginkan, minta kepada Nabi agar supaya diberi hadis tanpa pelantara. Makanya mungkin kalau sebagian orang-orang muhadis atau orang-orang yang selalu baca hadis, ini katanya doi, nggak ada dari sananya. Ya. Tapi itu dikatakan oleh seorang waliullah. Saya yakin, kita percaya. Malah tercatat di dalam kitab-kitab habaib. Dicontohkan tentang urusan subhah atau tasbih. Dan yang kedua dicontohkan tentang masalah gahwah, masalah kopi. Itu ada di dalam hadis, itu ada di dalam kitab. Sampai-sampai barang siapa yang meminum kopi gahwah itu, gahwah ya, atau kopi kalau bahasa kitanya. Tapi kopinya kopi asli nih. Itu dikatakan di sana, selagi aroma kopi masih di dalam mulutnya, itu malaikat memintakan ampunan. Itu tertera di dalam kitab Habib Janin Smith. Ada juga siapa orang yang memegang subhah, memegang tasbih untuk kita berzikir. Ini karena dengan memegang tasbihnya kita kadang-kadang menjadikan satu keotomatisan, pasti maunya berzikir kepada Allah. Itu sampai dikatakan baru memegang tasbih itu akan dihitung-hitung orang tergolong dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bayangkan. Dan juga ada hadis yang ketiga di sana yang tanpa pelantara langsung diurukin oleh Rasulullah SAW, yaitu tentang kita berkumpul sama as-salafus saleh. Itu lebih baik kita berkumpul dengan ulama-ulama soleh walaupun 1 jam daripada kita misalkan sholat ataupun berzikir di penjuru-penjuru dunia walaupun badan kita sampai terpotong-potong. Masih bagus kita duduk bersama orang-orang soleh. Nah, ini hadis seperti itu saya lihat di dalam kitab. Jadi mimpinya seorang waliullah Subhanahu wa taala, malah bukan mimpi seolah langsung yaqodatan. Ya. Seperti ada perkataan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu manami, siapa orang yang memimpikan aku, kata Nabi, ya, itu pasti akan bertemu dengan aku yaqodatan, secara jelasnya begini. Kita tidak tahu secara apa mau meninggal Rasulullah datang, ya, tapi dikatakan oleh Nabi Rasulullah SAW. Ya. Jadi barang siapa yang bertemu akanku ketika mimpi, itu orang ini akan aku temui dalam keadaan nyata. Ya. Rasulullah kita secara umum wafat ya. Wafat nggak Rasulullah? Secara umum wafat. Tapi kita perlu tahu, namanya para nabi, para rasul ataupun para aulia-aulianya Allah,
Dikatakan dalam sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan wala tasabanal ladina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Sampai Allah menyatakan jangan sekali-kali kamu mengira orang yang meninggal di jalanku, jangan sekali-kali mengira wafat ataupun meninggal. Wala tasabanal ladina qutilu fi sabilillah amwat. Jangan sekali-kali mengira orang yang meninggal di jalanku, kata Allah, amwatan, jangan mengira mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Baliknya sesungguhnya orang ini hidup. Bal ahyaun. Baliknya sesungguhnya orang ini betul-betul hidup. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Ya. Makanya kalau kita misalkan hadir ke tempat-tempat ziarah lah, daripada ziarah para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Contoh mungkin pernah dengar ada makom si Abdul Muhyi di Pamijahan. Pernah ziarah ke Pamijahan kan? Ada yang pernah ziarah? Di situ kita lihat, Pak. Itu saya yakin sampai penduduk-penduduk di situ bikin satu hotel-hotel, tempat-tempat tidur buat orang-orang yang bertamu. Sampai yang jualan 24 jam. Saya yakin kalau tidak ada walinya, itu tidak akan seperti itu. Nah ini Masya Allah, seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala bukan saja waktu hidupnya, ketika kita wafatnya masih bisa menghidupkan. Perekonomian di situ jalan. Contohnya baginda Rasulullah SAW. Sampai orang berbondong-bondong, orang-orang yang mempunyai uang bikin hotel atau bikin ya. Itu yakin kalau tidak ada Rasulullahnya di Madinah tidak akan seperti itu ya. Nah kita yakin dengan keberadaan beliau-beliau. Dikatakan dalam satu keterangan di dalam kitab Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan arwahul anbiya wal aulia yatajassaduna katajasadul ajsad. Yang namanya arwah-arwah nabi, arwah-arwah para aulia itu yatajassud. Suka tajasud, bahasa orang menjungkereng, suka begini nyata. Kama yatajassadul ajsad, seperti nyatanya orang-orang yang hidupnya. Ya. Ya, mungkin ini terlalu jauh lah kalau kita bahas ya. Tapi kita perlu tahu sedikit, karena mimpi ini merupakan daripada sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi manamukum bilaili wan nahar. Sebagian daripada tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa taala yaitu mimpinya kamu sekalian pada waktu malam dan siang. Jadi hati-hati, jangan sampai kita tidak percaya dengan mimpi. Ya. Jadi diterangkan bahwa mimpi ini sebagian jud wahyu kenabian yang ke-46 ya. Min sitati arba'ina jud'an minan nubuwat. Jadi yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, kenabian sudah beres ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang masih tertinggal atau disimpan untuk umatnya, yaitu mimpi. Maka itu termasuk mimpi itu sebagian jud daripada wahyu-wahyu, itu merupakan nomor ke-46. Makanya wali-walinya Allah ini kadang banyak sekali besok kejadian beliau sudah diberitahu. Ini besok kan begini. Ya. Bukan peramal, bukan, Masya Allah. Karena orang-orang ahli marifat, orang-orang yang hatinya bersih, itu kata tadi selalu diberi isyarah. Ada seseorang mungkin daripada orang wali-wali Allah yang disebutnya ada kasab. Itu sebelum kasab ada isyarat. Ya. Ada isyarat, ada munadharah, ada mukasafah, ada musyahadah, seolah-olah melihat, ya, betul-betul melihat. Ini banyak cerita-cerita, terutama daripada kitab-kitab terdahulu. Kita banyak di rumah ada kitab-kitab terdahulu itu, Masya Allah. Jadi kembali kepada tadi, ya, di dalam adab kita tidur, kita perhatikan tidurnya daripada sunnah Rasulullah SAW. Tidurnya ke sebelah kanan, kita menghadap kiblat. Ya, sambil kita tidur, kalau bisa juga kita tidurnya punya wudu, ya, dan selalu bertobat, dan selalu ajam dalam hati akan keinginan bangun malam. Ya, jangan sekali-kali kita tidur tidak dibarengi dengan dzikir kepada Allah. Ini naudzubillah. Ya, insya Allah apabila kita tidurnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya mimpinya yaqodatan. Mimpinya itu seolah-olah nyata begini. Ya. Saya sering dalam satu mimpi ketika kita tidur ada yang memberitahu harus ngaji kitab ini.
Saya bangun, tulis pada mimpi itu, tulis saya bangun. Setelah itu kita alhamdulillah puji kita tidur lagi mungkin, atau kalau memang sudah masuk sepertiga malam atau mau sahur kita bangun. Ya, tulis. Apabila kita juga diberi doa di dalam mimpi, kita tulis. Ingat langsung kita tulis. Ya, ini satu kebaikan karena kata tadi yakinkan, kata Nabi Rasulullah SAW, ar-ru'ya minallah. Itu mimpi ru'ya, namanya ru'ya ini, itu mimpi-mimpi yang sangat membahagiakan hati. Itu semuanya minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya wal hulum, kata tadi, mimpi-mimpi buruk itu minas syaitan, daripada setan. Ketika kita mimpi buruk, kita bangun, kita langsung minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, paling sedikit membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sambil kita meludah ke sebelah kiri tapi tidak keluar ludahnya, ya. Gitu. 3 kali. Setelah itu tidur kita berubah. Dan sekali-kali jangan disampaikan kalau mimpi buruk. Ya, jangan disampaikan kepada orang kalau mimpi buruk. Insya Allah itu tidak akan mencelakakan. Tapi kalau mimpi baik, kata tadi, kita boleh menceritakan, boleh tidak. Ya, kita boleh menceritakan kepada orang-orang yang bisa dipercaya, yang yakin bahwa orang ini percaya. Kalau tidak percaya jangan dikatakan, karena bisa jadi fitnah nanti. Ya. Karena sebagian hadis Nabi Rasulullah SAW tentang mimpi, itu akhir zaman kelak seperti sekarang ini atau kedepannya, itu banyak orang yang tidak percaya dengan mimpi. Padahal yakinkan bahwa mimpi ini wa min ayatihi manamukum bilaili wan nahar, bahwa mimpi ini sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini Masya Allah. Jadi ini sebagian daripada adab. Dan ketika kita mimpi baik, jangan kita menakwil, ya. Atau bisa kita menawil bi khairin manasib, dengan kebaikan-kebaikan yang seolah-olah pas dengan kebaikannya itu. Ya. Tapi kita jangan sok-sokan bisa tahu menawil mimpi, jangan. Kecuali kalau dipinta sama yang mimpinya. Terus kalau memang kita tahu nih pengertian ini, kita minta izin dulu kepada orang yang mimpinya. Ya. Cuman kebanyakan zaman sekarang, kata Nabi, banyak orang yang tidak percaya dengan mimpi. Ya. Dianggapnya wah mimpi mah apa itu, kembang tidur, ya, mimpi apa. Jadi alhasil kita yakinkan bahwa mimpi ini ada 2. Ya, mimpi dari Allah, ada juga mimpi dari setan. Ya. Terus kalau kita bermimpi yang sangat seolah mengkagetkan, mengherankan, itu kalau bisa kita kalau mau menyampaikan jangan ke sembarang orang, Pak. Ini ada cerita kiai dulu kan. Kita kan mempunyai santri. Kiai sepuh dulu mempunyai santri. Ini ada sebagian santrinya mimpi air laut diminum semuanya. Ini bayangkan kan, bagaimana dahsyatnya ini mimpi air laut diminum. Ya. Cuman salahnya, ya namanya santri belum begitu tahu, akhirnya diomong-omong ke teman-teman santrinya lain. Wah tadi malam saya mimpi air laut diminum. Ini kata temannya bilang, wah kamu minum air laut pasti perut kamu bisa apa tuh? Hah? Bisa bukan bisa kembung lagi. Kalau bahasa Sunda mah hancur cina perut. Ya? Itu walaupun secara guyon, itu yang menjawabnya itu hati-hati. Nah, ketika itu setelah ada jawaban dari sebagian santri seperti itu walaupun guyon, itu sok toh kalau bahasanya, ya, wah nanti perut kamu bisa hancur dengan meminum apa? Air laut semua diminum. Akhirnya siang-siang si santri ini datang ke kiai sepuh, ke kiainya. Datang ke kiainya mengatakan bahwa tadi malam saya mimpi air laut diminum semuanya. Si kiainya kaget. Ya, kaget. Sampai air laut diminum. Air laut diminum semuanya. Terus si kiainya bilang, "Ini mimpi ini sudah dikatakan kepada orang lain belum?" Ya kiai, ya saya sudah. Bagaimana kata teman kamu yang kalau kata teman saya itu sambil goyong katanya perut saya bisa hancur. Ini si kiainya langsung nangis ya. Nangis langsung kiainya. Kenapa? Padahal tadinya si santri ini akan mendapatkan ilmu yang banyak. Maaf ya kalau kita misalkan ada seseorang, orang-orang soleh ataupun siapa, kita misalkan diberi minum atau yang namanya diberi air, itu kebaikan daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala.
Kalau diberi air, terus kalau kata orang tua nih, itu buktikan saja kalau nggak percaya. Kalau misalkan kita mimpi nangkap ikan nih, nangkap ikan yang gede-gede, nangkap ikan nih, itu besok atau lusa kita akan mendapatkan kebahagiaan berupa rezeki atau apapun apa kebaikan. Ya. Ya terutama kata tadi, apabila ada seseorang orang soleh, misalkan ulama atau aulia, atau misalkan kita mimpi siapa, kita mimpi diberi minum, airnya bening. Ini gambaran daripada ilmunya. Nah ini air laut diminum semuanya, bagaimana? Ketika dikatakan kepada temannya bahwa perutnya akan hancur, itu naudzubillah, itu kiainya sampai nangis. Beliau sampai nangis lama. Padahal sebelumnya kata tadi dengan isyarah ini santri ini akan mendapatkan ilmu yang banyak. Karena mimpinya tadi dikatakan kepada orang yang bukan untuk dikabarkan kata tadi, terus ngomong seenaknya, akhirnya tidak lama santri ini sakit, Pak. Sakit. Tidak tahu kenapa tiba-tiba si perutnya kembung. Itu mengenaskan waktu meninggalnya juga. Makanya hati-hati kalau kita mimpi yang sangat menakjubkan. Itu harus, kalau memang kita harus sampaikanlah kepada orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya. Jangan sekali kita ngomong sembarangan, itu hati-hati. Ya. Karena kata Nabi sendiri, akhir zaman ini mimpi ini akan dibohongkan. Orang-orang tidak percaya kecuali aulia-aulinya Allah, kecuali ulama-ulama yang betul mengerti akan tentang bahwa mimpi ini sebagian daripada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tadi disunahkan ketika kita mimpi baik, ketika mimpi membahagiakan kepada hati, kita membaca pujian alhamdulillah. Karena itu memang dari Allah. Dan ketika kita mimpi buruk, itu yakinkan bahwa itu dari setan dan jangan dikatakan kepada siapa-siapa. Ya, itu insya Allah tidak akan mencelakakan. Kita bangun, kita minta perlindungan kepada Allah, kita meludah, tapi ludahnya jangan keluar 3 kali ke sebelah kiri, kita tidurnya berubah, insya Allah tidak akan apa-apa. Ya. Nah ini mungkin sebagian daripada sunnah-sunnah Nabi yang mungkin terlupakan ataupun jarang dibahas. Ya, ini Masya Allah di dalam kitab Imam Haddad sendiri diterangkan. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengaji daripada kitab Risalah Mu'awwanah ini akan terbuka apa-apa yang mungkin menjadikan satu kesamaran ataupun belum terbuka untuk kita semuanya. Insya Allah, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadi kata tadi sekali lagi, wa idza qassa 'alaika ahadun ru'ya, apabila ada seseorang mengkisahkan kepada kamu, seseorang mengkisahkan tentang mimpi, wala tu'awilha, jangan kita langsung menakwil, karena kita bukan ahli takwil, bukan. Ya, jangan langsung kita menakwil, oh ini bakal begitu, jangan. Ya, jangan langsung itu. Hatta yas'al minka dalika ustadinubnya. Kalau memang kita tahu akan gambaran-gambaran mimpi seperti itu, ketika kita dipinta silakan kita menakwil. Kalau memang sebagian kita merupakan orang-orang ahli bertakwil, ya, terus ataupun kita tahu tapi seseorang tidak mengatakan, kita minta izin dulu. Saya takwil gimana nih? Karena yang dulu yang jago takwil itu sebagian nabi, diantaranya Nabi siapa tuh? Ada yang suka nawil mimpi, ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, itu takwil mimpinya itu kena semua itu. Ya, dan kita yakinkan, ya, bahwa sesungguhnya mimpi ini itu termasuk daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sering mimpi mimpi dan yakinkan itu. Ini banyak terjadi ketika kita mimpi diberi isyarah besok akan begini itu banyak terjadi. Makanya kadang-kadang orang-orang yang tidak tahu, Pak, terasa aneh. Dulu saya ingat ada cerita Habib Soleh bin Hamid, suka disebutnya Habib Soleh Tanggul. Ya, itu kewaliannya terkenal. Itu Masya Allah, ketika beliau hadir di acara maulid, di acara haul, di acara maulid, waktu siang-siang, minggu pagi, beliau tiba-tiba membawa batu-batu kecil, Pak. Batu-batu kecil aneh. Itu yang orang yang berkumpul di bawah pepohonan tiba-tiba dilempar dengan batu-batu kecil itu. Dilempar, bubar cepat-cepat. Pergi dari situ, dibuang itu sampai terus-terusan. Orang yang tidak tahu marah, ini kenapa Habib tiba-tiba melempar dengan batu agar supaya bubar yang di bawah pohon itu. Itu tidak lama kemudian setelah bubar, itu tiba-tiba ada petir, Pak. Ada petir yang tiba-tiba
menyambar pohon itu, tiba-tiba pohon itu langsung. Ini Masya Allah sampai begitu. Setelah tahu rahasianya akan diusir, dilempar dengan batu-batu kecil akan itu, akhirnya alhamdulillah. Sebelumnya ketika dilempar-lempar oleh Habib pasti marah. Kenapa Habib tiba-tiba melempar dengan batu-batu kecil? Ayo minggir cepat, jangan di situ, minggir katanya. Ini seolah tahu gitu. Seolah tahu. Ini yang orang-orang yang kasab tuh begitu. Mukasabah, keterbukaan itu yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika telah bubar, alhamdulillah tiba-tiba ada petir. Ada petir tuh sampai pohon itu sampai jatuh di situ. Ya. Nah, ini Masya Allah seperti. Jadi di sini perlu kita ketahui, ya. Kita ketahui bahwa yang namanya kalau bahasa kita ilham atau mimpi dengan itu sebagian daripada kewahyuan para nabi, cuman yang nomor ke-46 ya, min sitati arba'ina juz'an minan nubuwah ya. Nah, mungkin pasti kita juga mimpi dan bermimpi dan juga mungkin akan bermimpi nanti ke depannya mimpi apa, tapi yakinkan apabila kita mimpi baik, mimpi yang membahagiakan hati, itu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita muji, kita membaca alhamdulillah yang mudah-mudahan dengan mimpi ini akan terbukti ya. Tapi sebaliknya apabila kita mimpi buruk, jangan sekali-kali dikatakan oleh kepada orang lain. Dan insya Allah apabila mengerjakan, kita minta perlindungan kepada Allah, mimpinya tidak akan mencelakakan ya. Sampai kalau kata orang tua, pernah dengar nggak kita kata orang tua, mimpi apa, contohnya mimpi berak Pak, wah ini bakal celaka begini ya, mimpi begini sampai harus begini ya. Saya belum lihat kalau di kitab secara langsung kalau mimpi berak kita harus apa, menggurat tanah gitu kan. Saya belum tahu persis di dalam kitab, tapi paling tidak itu mimpi yang tidak baik lah ya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dengan mimpinya itu kita tetap terselamatkan. Pernah dengar ya Pak ya, kita kata orang tua kalau mimpi ini nah ini Masya Allah. Ya alhamdulillah. Dan juga seterusnya mungkin untuk menambah waktu sampai jam 8 ya, setelah kita nerangkan daripada bagaimana cara tidur yang baik akan daripada tidurnya Rasulullah SAW, dan seterusnya di sini menambahin wa idza akalta aw saribda fabda bismillah, dan apabila Anda makan ataupun minum fabda bismillah, paling sedikit awali dengan membaca bismillah, wahdim bilhamdillah, dan juga setelah kita makan paling sedikit kita membaca alhamdulillah ya. Wa kul wasrob biyaminika ya. Makan dan minum dengan tangan kanan. Nah, ini hati-hati Pak, jangan sekali-kali kita membiasakan minum dengan tangan kiri Pak. Diusahakan setiap kita makan ataupun minum itu dengan tangan kanan. Ini ada hasiahnya Pak ya. Sampai ada satu riwayat kelak di akhir kiamat ada orang yang tangannya ini Pak, tangannya terpotong, tangannya buntung kalau bahasa kita terpotong ya. Terus ditanya apa sebabnya orang ini sampai tidak ada tangannya. Taunya ketika di dunia itu sering makan minumnya dengan tangan kiri ya kecuali kalau memang ada seseorang yang memang seolah yang jadi inti yang pokoknya tangan kiri ya ada. Nah, di sini dikatakan wakul wasrob biyaminika ya, makanlah dan minum dengan tangan kanan. Nah, misalkan kita lagi makan nih Pak, makan ini kotor nih, kalau kita minum dengan tangan kanan, kalau ini bisa ada caranya, ada adabnya ya. Misalkan kita lagi makan nih, kita mau minum, bisa dengan tangan kiri tapi tetap dibantu dengan tangan kanan. Misalkan kalau minum dengan tangan kiri nih, ini dibantu dengan tangan kanan minumnya itu ya, minumnya dengan tangan kanan. Jangan sekali-kali kita biasa minum dengan ini ya. Yang pertama ini bukan sunnah Nabi ya. Keduanya ada sampai dikatakan satu riwayat seperti itu. Jadi ditakutkan kita minum dengan ini, ditakutkan nanti kelak di akhir kiamat buntung terpotong Pak ya. Nah ini Masya Allah nih. Jadi kata dia wakul wasrob biyaminika, dan biasakan kalau minum ini dengan 3 napasan ya.
Jadi kalau minum ini dengan 3 napasan. Jangan sekali-kali kita ketika sangat haus minum terus sampai bernapas di dalam air, jangan, Pak. Ini akan mengakibatkan penyakit jantung atau penyakit paru-paru. Ya. Jadi sunnah kalau minum ini 3 kali. Minum pertama diberhentikan, kita bernapas dulu. Ya. Kedua kalinya minum lagi. Jadi diusahakan setiap minum 3 kali begitu. Ya. Ini minum daripada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Jangan sampai minumnya saking kita hausnya sampai kita bernapas. Ini kita bernapas, paru-paru terbuka, itu air masuk. Ini makanya mengakibatkan kebanyakan daripada orang-orang yang kena jantung atau penyakit paru-paru begitu, karena kurang bisa minum akan keberadaan minumnya Nabi Rasulullah SAW. Cuma ada sebagian faedah nih, Ini kita air biasa ya. Ini ijazah dari sebagian habaib, ini air biasa. Bagaimana agar supaya air ini seperti air Zam-Zam? Ya, karena keberadaan air ini, Pak, itu seperti fotokopi. Ini keberadaan airnya seperti fotokopi. Kalau didekatkan dengan perkataan yang baik-baik, ini tiba-tiba si air ini mengandung vitamin. Kalau kita bacakan sesuatu, baca Al-Fatihah, baca apa, itu bisa masuk. Air ini menjadi beratnya baik, menjadi ribuan vitamin. Tapi apabila misalkan air dibarengi dengan perkataan-perkataan yang kotor atau kata, itu orang-orang yang mukasyafah itu akan kelihatan airnya hitam, berpenyakit nanti. Ya. Makanya kalau mungkin sebagian ada jemaah kalau mengikuti acara-acara para habaib, haul atau acara-acara maulid, itu suka diadakan air-air, disimpan air, dibaca roti, dibaca maulid, itu betul-betul. Ini dulu bukan cerita nih. Di Jakarta ada sebagian orang Amerika, dia berkeinginan atau ingin tahu, dengan berkumpulan baca maulid atau baca roti, mereka melihat, ini orang kafir nih, orang Amerika, dia melihat apa itu, terus dia yang jadi sasaran dia, kok kenapa ada air di situ, disimpan air galon, air disimpan, yang jadi sasarannya dia. Ketika telah beres acara, dia minta air itu, dibawalah 1 botol aqua ini dibawa. Namanya orang-orang yang begitu tidak tahu dengan ilmu, dia bawalah ke laboratorium. Dia dicek di laboratorium. Yang dia merasa kaget, itu air itu mengandung ribuan vitamin, Pak. Yang dia tidak tahu dari mana ini vitamin ini sampai bisa, mungkin ada vitamin-vitamin yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang susah diobatin. Dia kaget. Kok dari mana ini masuknya ini? Nah, dia masih kurang percaya juga. Dia membeli air minum seperti itu, membeli aqua di luar misalnya, diperiksa di laboratorium, beda. Makanya sampai orang Amerika waktu di Jakarta itu langsung masuk Islam tuh, di hadapan seorang Habib siapa tuh, kita lupa lagi. Ini Masya Allah kita yakin. Makanya Nabi Rasulullah SAW ketika Sayyidina Hasan Husain sakit, itu Nabi mencontohkan, beliau ambil air, dibacakan Al-Fatihah, diberikan sama Sayyidina Hasan Husain. Ini dicontoh oleh Nabi. Bukan musyrik, ada sebagian, apa hubungannya penyakit cenah dengan air? Ini padahal kalau tahu orang-orang Arab, Pak, mungkin kalau ke Arab Bapak atau di sana, itu rumah sakit itu kosong, tidak seperti rumah sakit di kita, Pak. Kosong, sampai banyak dokter, sampai banyak sudah menunggu pasien, kayak yang jualan, kosong. Ya, tidak di kita kan sampai antri kan, mau ini antri, sampai mau berobat juga antri. Kalau di Arab enggak, Pak. Di Arab itu sampai dokter, suster itu nunggu. Jarang sekali orang yang sakit. Kenapa? Mereka kalau sakit, sebelum ke dokter dia melaksanakan cara Rasulullah dulu. Karena yakin dengan Al-Quran, inna hadal Quran sifa wa rahmah lil mu'minin. Sesungguhnya Quran ini obat dan rahmat buat orang-orang mukmin. Ini Allah yang nyatakan. Kok tidak percaya sih dengan doa-doa? Apalagi kalau dibacakannya Al-Fatihah atau dibacakannya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Rasulullah SAW. Ini langsung diajarkan, ini langsung diamalkan oleh Nabi Rasulullah ketika Sayyidina Hasan Husain sakit. Beliau membaca doa ini kan. Ya. Jadi orang-orang Arab di sana, kenapa kok rumah sakit banyak yang kosong? Tahunya mereka sebelum berobat ke dokter, dia melaksanakan cara Rasulullah dulu. Kalau sakit, melaksanakan cara Rasulullah. Kan Rasulullah ketika kalau
Beliau sakit badan, sakit apa. Beliau membaca, coba lihat di hadis Imam Bukhari. Rasulullah membalikan tangannya, terus beliau membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas, setelah membaca surat Al-Ikhlas, membaca Falak Binas. Ya, mau detain itu. Kalau beri Falak dan Binas. Setelah itu diludahin ini. Setelah membaca itu ludahin. Itu yang sakit tadi, itu kebiasaan Rasul diusap dengan yang ini tadi. Badannya diusap kalau merasa sakit, ini dibacakan dulu, ludahin. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Karena yakin, inna hadal Quran sifa wa rahmah lil mu'minin. Sesungguhnya Quran, ya, ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sumber daripada sumber obat. Sifa wa rahmah, bukan saja obat, tapi rahmat lil mu'minin buat orang-orang yang iman, buat orang-orang yang percaya. Ya. Cuman saya kaget dari segi satu sebagian mengatakan syirik. Apa syiriknya gitu? Minta air kita kepada ulama agar supaya sembuh, agar supaya. Kalau dikatakan syirik mana dengan ke dokter? Kalau dokter bukan saja air, kan harus pakai obat ya. Udah obat pakai air, sama ini minum aja dengan doa. Udah yakin yang menyembuhkan bukan itu. Kita semua tahu yang menyembuhkan itu Allah. Itu kan cuman dikatakan pelantara lah, semuanya pelantara. Tapi pelantara ini kita memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabdagu ilaihil wasilah, carilah kata Allah ilahi jalan kepada Allah, wasilah pelantara. Allah yang menyuruh ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakanlah kepada ahli-ahlinya apabila kamu tidak tahu. Ini Allah kan yang menyuruh ya. Nah ini Masya Allah, ini sebagian yang mudah-mudahan menjadi nambah-nambah ilmu buat kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi nambah sedikit daripada bab makan di sini untuk minum. Wakul wasrab biyaminika. Biasakan makan dan minum ini dengan tangan kanan. Dan juga kata tadi diawali dengan bismillah, terus diakhiri dengan baca alhamdulillah. Wa idza qadama ilaika ta'am faqul Allahumma barik lana fima razaqtana wa atimna khairan minhu. Apabila hidangan sudah tersedia, bacakanlah itu kata Nabi. Bacakanlah Allahumma barik lana fima razaqtana wa atimna khairan minhu. Kita kadang-kadang ada bacaan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi kalau sebagian daripada ulama-ulama, wali-walinya Allah pasti yang dibaca ini. Allahumma barik lana fima razaqtana wa atimna khairan minhu. Ya Allah, aku beri makan yang lebih baik daripada ini. Apa itu? Makanan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ila ayakuna labanan, apabila kita diberikan air susu, nah ini lain lagi doanya, ditambah. Kalau misalnya kita diberi air susu, tambah bacanya dengan wajidna minhu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa atimna khairan minhu wajidna minhu. Karena air susu ini minuman para nabi. Laban ini sarbul anbiya. Sebaik-baiknya minuman ini susu. Sarbul anbiya. Gahwa, kopi tadi disebutnya sarbul aulia, minuman para wali. Karena dengan minum air kopi kita tadi, selagi aroma kopi di mulut ini, malaikat-malaikat Allah memintakan ampunan. Kalau kita minum kopinya untuk kuat, ya, tidak tidur membaca kitab, untuk kuat ngaji, mendengarkan ilmu, gitu kan? Bukan minum kopinya untuk nonton bola, bukan. Bukan. Apalagi kopinya sudah kopi campur ini. Ya, gitu. Ini alhamdulillah wa syukru Allah. Jadi ketika ada yang menyuguhin air susu, tambah doanya wajidna minhu. Tambahlah ya Allah minhu daripada ini. Karena susu ini minuman ahli surga nanti. Di surga juga ada. Ya. Itu alhamdulillah wa syukran. Fa innahu laisa khairun minhu kama warada. Karena sesungguhnya tidak ada satu perkara yang lebih baik daripada air susu. Ya, daripada air susu lebih baik. Tidak ada yang. Makanya kalau kita ditawarin misalkan kita bertamu ditawarin sama tuan rumah, mau minum apa? Mau minum susu, mau minum kopi atau mau minum teh? Kita memilih enggak apa-apa. Karena dia kan nawarin. Memilihnya yang paling baik, minum susu. Karena susu ini minuman para nabi. Ya.
Sayang kalau kita ditawarin mau susu, mau kopi, kita minta air dingin saja, air biasa. Sayang, itu cita-citanya ya gitu. Kalau memang ditawarin kopi atau susu, ya kita minta yang terbaik. Ya, karena ditawarin. Ihwatul iman, alhamdulillah mungkin pembahasan pada malam ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.